1.4. Pada aksi nyata modul 1.4 ini, saya melakukan forum berbagi secara luring atau pertemuan tatap muka langsung. Adapun sesi berbagi ini saya lakukan pada saat kegiatan pertemuan rutin kelompok kerja guru KKG yang dihadiri lebih dari 10 orang peserta. Berikut dokumentasi kegiatan forum berbagi saya pada aksi nyata modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan selamat datang di SD Negeri 7 Waliata. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru semuanya pada kesempatan kali ini telah menyisihkan waktu untuk saya di sini, di mana akan melaksanakan forum berbagi tentang aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif. Kemudian Bapak Ibu, apa saja sih budaya positif itu yang nanti akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu semua? Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Dan keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan yang kelima restitusi tentang 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir ada restitusi tentang nanti segitiga restitusi. Kemudian baik Bapak Ibu, sekarang kita ke materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di layar putih ini, di mana disiplin positif ini tentang teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi di sini di bawahnya tentang makna disiplin. Jadi belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian teori kontrol yang kedua tentang semua perilaku memiliki tujuan. Di mana di sini ada teori motivasi, yaitu nanti yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga menghargai diri sendiri. Nanti sampai ke nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Kemudian teori kontrol yang ketiga tentang model berpikir menang-menang, kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti ada dibahas tentang 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Dan nanti bagaimana sih untuk mengatasi sebuah masalah yang ada? Nanti kita akan belajar tentang segitiga restitusi, di mana nanti ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian dari teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser yang terakhir ada yang keempat, yaitu realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nanti ini kaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian yang kedua kekuasaan, yang ketiga cinta dan kasih sayang, dan keempat kesenangan, dan yang kelima kebebasan. Yaitu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, belum next ya. Kok nggak bisa? Coba sebentar. Maaf ya Bapak Ibu ya. Oh, belum duplikat. Oke.
Nah, oke, nah kita masuk ke apakah makna disiplin. Nah, jadi kalau tadi sudah menjelaskan tentang disiplin positif, sekarang kita menjelaskan tentang apa makna disiplin. Jadi disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Yang ketiga, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah untuk mendapatkan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi sebuah patuh terhadap sesuatu. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi dihukum atau kita menghukum, nah itu ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Ya, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan menurut Diane Gosen. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal sekarang dengan profil pelajar Pancasila. Adapun nilai-nilai kebajikan itu atau kebajikan universal itu, yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, yang ketiga bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, yang selanjutnya bergotong royong, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi Bapak Ibu, tujuan dari kita melakukan pembelajaran nanti adalah nilai-nilai yang ada pada anak harus mengandung dari 6 nilai ini, dari beriman sampai kreatif. Itu harapan kita semua. Selanjutnya tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan, sampai nanti kita akan membahas tentang restitusi. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini teori motivasi perilaku manusia, motivasi eksternal dari luar, kemudian motivasi eksternal juga dari luar, dan ada juga motivasi internal dari dalam diri. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila melakukannya. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian, nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Nah, jadi ini menurut merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita ke restitusi. Jadi Bapak Ibu, apa tuh restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi ini adalah mencari sebuah solusi yang kita akan menghindari sebuah hukuman, gitu ya. Kemudian dia membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen 2004. Jadi itu tentang restitusi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, ciri-ciri restitusi yang kedua adalah memperbaiki hubungan, ya Bapak Ibu. Jadi ketika ada misalnya anak yang berkelahi antar dua orang, nah itu nanti akan memperbaiki hubungan mereka. Kemudian sebuah tawaran. Jadi dalam restitusi ini bukan paksaan. Kamu harus begini, kamu harus begitu, tapi kita menawarkan. Kemudian yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, jadi introspeksi diri gitu. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi apa sih yang dia lakukan kok bisa seperti itu? Apa yang mendasarinya? Apa yang menjadi latar belakangnya? Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi menyadari diri sendiri akan kesalahan diri sendiri itu merupakan cara yang lebih baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi ini akan menimbulkan sebuah solusi tentang memperbaiki permasalahan yang ada. Kemudian restitusi mengembalikan pada murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mereka tidak akan dikucilkan, tapi akan kembali lagi ke kelompoknya, gitu ya. Jadi ini adalah 9 ciri-ciri dari restitusi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas? Mungkin ya Bapak Ibu itu kita lebih sering sekarang tahunya adalah peraturan kelas. Peraturan kelas yang kita bikin biasanya mengikuti peraturan sekolah. Tapi di sini Bapak Ibu saya akan menjelaskan tentang apa itu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini adalah hampir mirip dengan semacam peraturan kelas yang dibuat tapi tidak ditentukan secara sepihak oleh guru. Jadi nanti keyakinan kelas ini akan dibuat oleh sebuah kelas di mana antara siswa dengan guru. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik atau dalam diri, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, di mana kalau dulu adalah peraturan kelas, jadi dalam lingkaran ini, di mana kalau dulu peraturan kelas, sekarang berubah menjadi keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini nanti akan di antara lingkungan positif. Kemudian kalau sudah menimbulkan di lingkungan positif, nanti akan menjadi sebuah budaya yang positif. Karena tema kita sekarang adalah tentang budaya positif. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, ayo yang mana yo Bapak Ibu? Coba misalnya kalau yang di sini datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah,
itu bisa masuk dalam kesepakatan kelas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah itu juga bisa diusulkan oleh siswa dan bisa menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, nah, itu juga bisa menjadi sebuah kesepakatan kelas. Aktif dalam pembelajaran, kemudian tertib. Nah, itu tadi poin-poin contoh dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang bisa dibuat bersama siswa dan guru. Kemudian peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu kalau menurut keyakinannya adalah tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Berarti kalau itu merupakan sebuah keyakinan adalah menghormati orang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti sebuah keyakinannya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian peraturan dilarang melakukan kekerasan. Nah, berarti keyakinan di sini adalah keselamatan dan menghormati orang. Kemudian yang selanjutnya ada peraturan dilarang menggunakan narkoba. Nah, keyakinan dalam diri anak berarti itu adalah kesehatan. Kemudian peraturan yang selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Nah, berarti kalau keyakinan menghormati orang lain atau bersahabat. Kemudian yang selanjutnya peraturan menggunakan masker. Berarti kalau di sini keyakinannya adalah kesehatan atau keselamatan. Kemudian peraturan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, berarti kalau keyakinan siswa adalah keselamatan dan keamanan. Itu tentang peraturan dan keyakinan kelas. Nah, jadi sebuah peraturan itu atau keyakinan itu nanti akan menimbulkan suatu kayak semacam sanksi atau hukuman-hukuman gitu. Jadi ada konsekuensinya. Jadi misalnya datang terlambat, ya jadi harus misalnya anak berdiri di depan pintu atau menyapu halaman. Nah, itu sebagai konsekuensi. Nah, di sini selain ada sanksi, kemudian juga ada penghargaan. Nah, tapi penghargaan itu di sini dijelaskan dihukum oleh penghargaan. Apa itu? Yang pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau diberikan penghargaan itu efeknya cuma sebentar saja. Kemudian penghargaan menghukum. Yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Yang keenam penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, di sini coba Bapak Ibu perhatikan ada tindakan yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini adalah itu merupakan hukuman karena dia dihukum menulis. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, itu juga merupakan sebuah hukum karena dia dihukum untuk berlari. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, itu juga hukuman. Hukumannya apa? Push. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu apa? Konsekuensi karena dia telah mencoret-coret buku teman.
Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, itu juga sebuah konsekuensi. Karena tidak ada hukuman, konsekuensi dari dia menumpahkan air di meja. Nah, yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu hukuman. Jadi murid disuruh mengenakan disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin di sini disuruh tidak mengenakan sepatu gitu ya. Salah ketik ini. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini konsekuensi karena dia terlambat untuk mengikuti pelajaran PJOK. Jadi konsekuensi ini dibuat bersama oleh siswa dan guru. Kemudian hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, misalnya push up, kan nanti jadi capek, kemudian berlari, kemudian tidak menggunakan sepatu seharian, itu sebuah hukuman. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, misalnya tadi contohnya apa? Menumpahkan air di meja, maka dia konsekuensinya harus melap. Ya. Kemudian hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi Bapak Ibu, hukuman itu dampaknya nanti akan membuat kayak sakit hati gitu ya. Kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Jadi kalau konsekuensi itu jangka waktunya itu pendek, gitu, tidak berlarut-larut gitu. Kemudian hukuman membenci kedisiplinan. Anak membenci kedisiplinan. Lah konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu sebuah paksaan. Jadi kita memaksa apa? Memaksa anak untuk melakukan sebuah tindakan hukum. Konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Nah, kalau yang konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Selanjutnya hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan. Jadi anak misalnya melakukan sesuatu kesalahan, kemudian tidak mengaku, nah dia itu namanya menyembunyikan kesalahan. Kemudian anak untuk konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jadi kalau hukuman itu seperti itu, jadi anak bisa merasa marah, kemudian merasa bersalah, kemudian dia terlihat dipermalukan di depan umum, kemudian dia juga merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi yang konsekuensi ini adalah dampaknya jadi itu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, identitas gagal hukuman dan identitas sukses disiplin, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Kemudian kalau hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi dalam waktu jangka pendek. Kalau untuk restitusi menguatkan anak murid dalam jangka waktu panjang. Jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian kalau restitusi korban mendapat anak, murid atau anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman.
Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya, kalau hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Kalau restitusi masalah terpecahkan. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau konsekuensinya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Selanjutnya, hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi fokus pada memecahkan masalah dalam waktu jangka panjang. Kemudian Bapak Ibu, hukuman peraturan adalah kamu harus. Tapi kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Nah, kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Kalau konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Dan kalau restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang. Jadi di sini Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya negatif, sedangkan kalau konsekuensi itu netral, dan kalau yang restitusi sifatnya adalah positif. Itu tadi kita sudah belajar tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa toh kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, bertahan hidup. Jadi kita sebagai manusia itu punya kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Bertahan hidup ya makan, minum, kemudian menggunakan pakaian agar terhindar dari sengatan matahari atau kedinginan atau kepanasan seperti itu. Kemudian selanjutnya rasa kasih sayang dan rasa diterima. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu punya kebutuhan adalah rasa kasih sayang. Kita menyayangi anak kita menyayangi saudara kita, keluarga kita. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Dan rasa diterima. Rasa diterima itu bagaimana Bapak Ibu? Misalnya kita di suatu kelompok sekolah gitu kan. Jadi kita merupakan guru-guru di situ. Nah, kita juga punya rasa harus diterima. Kemudian yang selanjutnya adalah penguasaan. Jadi manusia itu punya hasrat untuk menguasai, gitu ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia selanjutnya adalah kesenangan. Nah, jadi kita butuh happy, senang, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kerja terus, tapi kita butuh refreshing atau kesenangan. Kemudian kebebasan. Jadi manusia tidak lepas dari kebutuhan yang dasar ini, yaitu kebebasan. Karena kan kita kadang sering susah untuk diatur gitu ya, pengennya bebas. Nah, itu salah satu juga kebutuhan dasar manusia. Nah, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, 5 posisi kontrol. Jadi Bapak Ibu, di sini kita dalam menangani sesuatu atau menangani masalah, kita ada 5 posisi kontrol. Jadi menurut para pakar-pakar ya Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol itu yang pertama penghukum. Jadi kalau ada masalah siswa, kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, kita bisa sebagai teman. Kemudian yang keempat sebagai pemantau. Dan yang kelima sebagai manajer. Di mana nanti yang menjadi yang paling bagus adalah menjadi seorang manajer. Di sini bukan manajer ya Bapak Ibu ya, bukan manajer sebuah perusahaan ya, tapi dalam memanajemen sebuah masalah. Kemudian di sini bisa Bapak Ibu lihat di dalam layar ini, guru berbuat, menghukum, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pembuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya.
atau ibu kecewa. Nah, itu pembuat rasa bersalah. Kemudian kalau teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, pemantau itu menghitung dan mengukur, kalau yang manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian guru berkata, kalau yang penghukum, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, itu penghukum. Rasakan, nah, itu juga penghukum. Pembuat orang merasa bersalah. Kalau di sini contoh kalimatnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu contoh kalimat dari pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau yang teman, ayolah lakukan demi ibu. Itu berarti kita sebagai teman. Kemudian, masa kamu tidak tahu? Ingat, ibu pernah bantu. Kemudian kalau pemantau, apa peraturannya? Jadi langsung ya. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi lebih bijaksana. Kemudian untuk yang hasil Bapak Ibu, penghukum memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Kalau membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Kalau teman, ketergantungan. Kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau yang manajer, menguatkan pribadi. Kaitannya dengan dunia berkualitas. Kalau penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau sebagai teman, murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kemudian kalau yang pemantau, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kalau yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kemudian kalau di sini murid berkata, penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian membuat orang merasa bersalah, maafkan saya. Kemudian kalau teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Kemudian kalau pemantau, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Dampak pada murid yang kalau penghukum mengulangi kesalahan, kemudian membuat orang merasa bersalah, merasa rendah diri. Nah, dampak yang untuk teman lemah, tidak mandiri atau ketergantungan. Kemudian pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau yang manajer mengevaluasi diri, kemudian bagaimana cara memperbaiki diri. Itu 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada sebuah pernyataan Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu siapa yang mengatakannya? Adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu baik Bapak Ibu, kita sekarang masuk di yang namanya segitiga restitusi. Di awal tadi saya telah menjelaskan ada 3 tahapan tentang segitiga restitusi. Nah, berikut segitiga restitusi. Gambarnya segitiga ya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi pertanyaan contoh dalam menstabilkan identitas di sini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Saya sambil duduk sebentar ya Bapak Ibu ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang validasi kebutuhan, contoh pertanyaannya adalah kamu tetap punya alasan mengapa melakukan ini. Nah, itu contoh pertanyaan dalam validasi kebutuhan. Kemudian pertanyaan yang kedua,
Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian untuk menanyakan keyakinan, contoh pertanyaannya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian pertanyaan yang kedua, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, itu contoh dalam tahapan menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, jadi di sini contoh-contoh nanti bagaimana guru berkata dalam melaksanakan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas yang pertama. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap diri. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang selanjutnya, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ya, jadi ini adalah contoh-contoh kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Yang pertama, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, and survival. Jadi itu sudah tadi saya jelaskan dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Adapun kalimat-kalimat di sini untuk guru bagaimana memvalidasi kebutuhan. Yang pertama, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Yang selanjutnya, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah contoh-contoh tentang validasi kebutuhan. Selanjutnya Bapak Ibu tentang menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Jadi ini sebuah pertanyaan dalam menanyakan keyakinan. Kemudian, kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apakah apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini kalimat-kalimat pertanyaan yang bisa kita lakukan dalam menanyakan keyakinan pada tahapan segitiga restitusi. Nah, sampai kesimpulan ini Bapak Ibu, konsep segitiga restitusi berpengaruh positif terhadap seseorang yang sudah melakukan kesalahan dan menganggap dirinya adalah orang yang menjadi orang yang menyadari semua kesalahan yang dilakukan. Bapak Ibu, kita lanjut di budaya positif yang sudah dilakukan di SD Negeri 7 WL. Jadi kebudayaan positif atau perilaku-perilaku positif yang sudah diterapkan di sekolah ya, khususnya di SD Negeri 7 WL. Apa sih budaya positif yang sudah dilakukan? Ini adalah upacara. Jadi upacara setiap hari Senin juga sudah merupakan sebuah tradisi atau budaya yang rutin dilakukan di sekolah. Nah, ini upacara
Jadi apa nanti? Nasionalis ya. Kemudian budaya positif selanjutnya yang sudah diterapkan di SD Negeri 7 Wailata adalah pemeriksaan kerapian dan kesehatan dari anak-anak kita. Jadi dilakukan seminggu sekali setelah selesai upacara. Dan ini budaya yang sudah benar-benar dilakukan rutin setiap Senin atau sehabis upacara. Dari periksa rambut, kuku, pakaian yang sudah misalnya tidak layak, kemudian periksa gigi yang belum sikat gigi ya Bapak Ibu ya. Jadi ya begitulah, ini tentang pemeriksaan kebersihan atau kerapian dari anak-anak kita. Nah ini periksa kuku, kukunya panjang atau tidak, kotor atau tidak, atau pakai kutek yang macam-macam, itu diperiksa. Kemudian Bapak Ibu, di sini juga budaya selanjutnya adalah seminggu sekali di hari Jumat setelah senam kita melaksanakan kebersihan halaman atau lingkungan sekolah. Ada yang cabut rumput, ada yang ambil sampah, ya. Jadi ini rutin dilakukan setiap hari Jumat selesai senam atau tidak hari Sabtu. Ini juga merupakan sebuah kebudayaan yang ada di sekolah yang sifatnya positif. Nah ini kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, budaya yang sudah dilakukan adalah tentang literasi membaca khususnya di sini. Jadi setiap 5 menit atau 15 menit sebelum pembelajaran di semua kelas anak-anak disuruh untuk membaca. Minimal 15 menit. Nanti kalau tidak selesai dilanjutkan sendiri ataupun dilanjutkan keesokan harinya. Dan ini sudah membudaya di sekolah ini. Nah, ini tentang literasi membaca. Dilakukan 15 menit sebelum pembelajaran. Nah, ini dokumentasi. Bapak Ibu, terima kasih. Kita sudah di penghujung forum berbagi ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi telah menyisihkan waktunya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.